information overload lah. Heeh. Gara-gara gue kebanyakan baca, malah gue panik sendiri kadang-kadang kayak gitu. Dari awalnya kita di normal sini, dan kemudian setelahnya kita di normal sini gitu ya. Nah, ini yang kita sebut new normal. Jadi ada jeda antara 0 sampai yang 1. Orang yang kerja di Jakarta, pulang buat naik MRT aja, itu ngantrinya sampai 1 kilo. Yes. Gokil ya. Awal tadi kita bilang positif gitu ya. Gimana cara positif, not insane. Tapi ya kita bicara tentang new normal yang ada di depan kita, ya baik lagi semua ujungnya adalah akhirnya ke uang Nah, gue mau nanya sama lo gimana sih mempersiapkan new normal ini ketika orang-orang semakin khawatir sama keuangan nih? Itu men. Oke. Gimana? Kalau gue sih selalu ya, gue nggak tahu ya, mungkin kita harus membedakan ngomong antara ke orang biasa gitu ya, sama ke pemilik bisnis katakanlah kayak gitu. Betul. Oke. Kalau ke pemilik bisnis ya mungkin gue akan ngomongnya bahwa ya udah lu juga harus berpikir untuk meminimalisir resiko untuk tim lo, untuk karyawan lo. Lu nggak bisa ya dalam tanda kutip, meskipun kita butuh duit untuk hidup, tapi lu nggak bisa menukar nyawa dengan duit kan kayak gitu ya. Yang kedua, nah biasanya di kondisi kayak sekarang di mana internet udah mulai hampir di setiap lini kehidupan kita berhubungan sama internet dengan teknologi. Nah, kita pemilik bisnis dipaksa nih untuk mereka go digital kan kayak gitu ya. Mereka harus mulai berpikir gimana caranya, katakanlah kalau biasanya dia juragan sayur, dia harus mulai berpikir gimana bisa jual sayuran lewat Instagram mungkin, lewat WhatsApp atau semacamnya gitu. Karena ya balik lagi, kalau misalnya dia memaksakan diri untuk pergi ke pasar, baru kemarin aja kan di Bandung itu ada berapa 8 pasar gitu yang berpotensi jadi klaster baru dan sebagainya. Ya itu kan berarti akan menambah resiko seseorang kayak gitu. Ya mungkin kalau ke pemilik bisnis kayak gitulah, sarannya adalah fokus dulu safety first, gimana bisa menurunkan kemungkinan resiko dengan inovasi-inovasi. Kalau perlu go digital, memungkinkan go digital. Mau lu jualan tahu kayak, mau lu jualan sayur, lu jualan apa. Oke, ini seru nih. Nah, sekarang jadi pertanyaan kita lanjutin nih sebenarnya. Ada di balik lagi nih. Mengenai si brand nih. Berarti kan si pengusaha ya. Kan konsumennya udah mulai berubah nih. Yang tadi kita bicarakan, mereka lebih beli hal yang gue mah nggak konsumtif dulu deh. Gue beli barang-barang yang apa ya, yang basic aja dulu. Gue beli makanan, minuman, buat kesehatan kayak gitu nih. Menurut lo nih, gimana sih brand supaya bisa merespon perubahan keadaan konsumen pertama ya, dan terus gimana supaya dia punya peran yang bertanggung jawab buat si konsumennya sendiri gitu. Kan kalau itu bisa kesampaikan, ibaratnya yang ada adalah si konsumen akan mencintai brand itu sendiri ya. Tapi dengan keadaan sekarang gitu, sekarang gitu. Gimana tuh? Yang paling penting yang tadi lu sempat bilang, empati, dan itu memang udah ditunjukkan oleh beberapa brand ya di luar negeri maupun di dalam negeri gitu. Gimana sekarang ya dituntut brand untuk bisa lebih berempati, nggak cuma di dalam di dalam kasuistik tertentu gitu, misalnya untuk satu isu tertentu, tapi memang ya setiap hari diharapkan untuk dapat berempati. Kenapa kita sebutnya perlu untuk berempati ya tadi, baik untuk ke internal mereka sendiri, ke tim mereka, ke karyawan mereka dan sebagainya, untuk mengurangi resiko, juga kepada konsumen mereka, gimana mereka harus berempati untuk mudah didapat, mudah dijangkau tanpa perlu konsumen mereka kemudian lebih beresiko untuk mendapatkan produk mereka, katakanlah seperti itu. Oke. Berarti kita harus punya attitude dong ya. Kita harus punya attitude yang bagus juga ya, sebagai brand kedepannya malah orang lebih gampang pindah switch ya. Kan sekarang ini zamannya online shopping banget nih. Orang tetap akan takutnya gini, apakah ada kebosanan untuk dia belanja online, dia gue pingin keluar gitu. Lebih udah mas sekarang gue udah bosan, gue udah lihat, udah ngabisin di digital, gue pingin keluar aja sekarang gitu. Bisa jadi. Cuma maksud ya itu pasti akan tergantung sama prioritas masing-masing orang ya.
Mungkin bagi mereka yang menengah ke atas, mereka punya dalam tanda kutip privilege untuk melakukan semua hal tersebut di rumah lewat online dan sebagainya, ya otomatis itu akan ada peningkatan. Tapi kalau untuk yang menengah ke bawah, di mana mereka juga masih butuh untuk keluar, untuk melakukan pekerjaan mereka dan sebagainya gitu ya, yang memang sifatnya nggak bisa dirubah jadi online. Kayak let's say pegawai Alfamart atau pegawai minimarket atau yang manapun, ya itu kan otomatis mereka masih butuh untuk keluar, ya intinya pada saat keluar, kemudian mereka harus dalam tanda kutip merubah pola pikir jadi yang lebih safety first, kan seperti itu. Tapi kalau dilihat perbandingannya sih menurutku kayaknya lebih fokusnya nanti akan lebih naik sih kalau dari sisi e-commerce ya, karena ya balik lagi kalau lebih naik pasti akan naik, karena ya tadi hampir semua bisnis sih sekarang dipaksa untuk go digital soalnya. Kita nggak ngomong go digital itu harus internet minded like let's say e-commerce yang rumit sistemnya atau semacamnya gitu ya. Bahkan yang low touch point pun gitu itu juga pasti akan terjadi gitu. Yang kayak tadi gue bilang tentang tukang sayur yang kemudian bisa mesen dagangannya lewat SMS atau lewat WhatsApp atau lewat telepon gitu. Itu kan sebenarnya go digital juga ya, meskipun digital dalam bentuk yang non internet gitu lah. Kita di beberapa kemarin 3 bulan ini ngelihat nih, ini gue dapat listnya nih ya, teman-teman. Jadi trennya kan emang social distancing nih ya, orang pada belanjanya online, terus lebih menikmati film sama musik secara online. Ada lagi orang yang kan work from home pasti ya, kayak kita sekarang nih, kita work from home, terus ada yang belajar online. Beberapa teman gue ngetawain semua orang saya. Dia sempat diketawain bilang gini, dia nggak percaya sama anaknya disekolahin di sekolahan. Jadi homeschooling, dia ngajarin sekali di rumahnya. Diketawain sama teman-teman ibu-ibunya gitu ya. Tapi sekarang dia ketawa katanya. Lihat sekarang semua belajar di rumah kan. Bahkan dia buka penawaran untuk ngajar buat anak-anak kelas 1 sampai kelas 4. Dan udah ada 2 murid yang jadi murid dia sekarang. Ada yang punya basic ngajar loh, gila kan? Terus apalagi? Game online, itu nggak usah ditanya lagi ya. Game online. Pasti. Gila. Lu masih ada waktu nggak sih main game online juga masih ada? Ya kalau misalnya lagi insomnia gue kambuh kali ya. Tengah malam baru gue main game online tuh. Oke, ini nih, tadi pas di awal gue sempat cerita juga bahwa kan ini kita lihat sekarang era new normal, terus orang yang udah pada ada kelihatan nih, orang mulai pada bosan lihat sosial media, hoax itu udah bosan mereka, terus mereka pada larinya ke TV. Nah, padahal kan belum tentu juga ya, maksudnya ada berita-berita penting yang ada di sosial media juga yang harusnya itu jadi info penting buat kita. Nah, menurut gimana nih? Menurut lu gimana lihatnya, Nun? Nah, mungkin harus dibedakan antara bosan dengan sosial medianya atau bosan dengan berita buruknya. Karena mungkin saat ini kan yang mendominasi sosial media sedang berita buruk. Tapi ya mungkin semoga setelah pandemi ini mulai menyurut, orang-orang udah mulai banyak lagi nih berita baik yang memenuhi media sosial, ya seharusnya itu berubah. Harusnya kebutuhan orang akan informasi tetap akan tinggi sebenarnya kan. Nah, kita bicara tentang ketakutan. Ini Indonesia ya, kita ngomong Indonesia ya. Iya. Gue lihat data bedanya Indonesia sama di Cina atau di Amerika gitu ya. Amerika itu lebih banyak lagi takutnya sekarang, mereka nggak keluar. Tapi kalau di Cina mereka ngikutin SOP, makanya udah mulai bisa beraktivitas lagi. Nah, kalau Indonesia menurut lo masih penuh rasa ketakutan nggak sih? Ini cuma sekedar pengamatan aja ya, maksudnya gue nggak punya data. Nggak apa-apa, kita share aja ya. Iya. Ya, nah kalau gue ngelihatnya memang divide-nya di Indonesia itu baru kelihatan sekarang, divide-nya besar. Di satu kelompok itu tetap ada orang yang mungkin berhati-hati, punya kekhawatiran tertentu, lebih peduli terhadap SOP dan sebagainya lah ya, selama new normal yang nantinya gitu ya. Tapi sementara di pihak lain
itu juga ada sekelompok orang yang mungkin nggak terlalu peduli dan sebagainya, itu ada, itu memang ada gitu, real ada. Nah, bahkan ada juga di antara orang yang nggak peduli ini lebih parah lagi, mereka mengklaim bahwa ini semua konspirasi teori dan sebagainya lah. Iya. Itu juga ada. Dan di masa seperti ini itu memang divide itu makin kelihatan. Intinya kan yang jadi masalah gini, yang jadi masalah adalah kondisi sekarang, kondisi pandemi ini nggak melihat kita pintar, kita bodoh, atau nggak melihat kita kaya atau kita miskin kan gitu ya. Iya. Ini kan ini semua hajar aja kalau buat penyakit mah kayak gitu. Nah, artinya ya kita yang mungkin lebih punya awareness terhadap penyakit ini yang mungkin bisa lebih berhati-hati, lebih membantu bahkan ke mereka yang mungkin awareness-nya masih rendah, atau bahkan membantu untuk memberikan wawasan lebih luas, membantu untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang bahayanya dan sebagainya gitu. Jadi ya memang membutuhkan kerjasama semua orang sih gitu. Kita harus saling gotong royong gitu. Tapi memang sensitif ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya contoh yang tadi Nudi bilang tadi ya. Kalau gue di lapangan ya lagi luar ya, gue kan kalau weekend gue siaran nih, misalkan lagi keluar sama temen, ada ketemu temen gue gitu, terus dia nggak pakai masker nih ya, gue pas bilang, lu kalau pakai masker sih, terus dia bilang, ya santai aja kali, gitu kan, dia bilang, ya santai aja kali, terus kalau gue panjangin, gue bilang bahwa, men, gue bapak sama ini gue sampai di rumah loh men, buat jaga ini supaya everything's well, kan kalau nggak ngehargain kerja keras gue gitu, untuk gue tetap menjaga, tetap steril supaya lo nggak sakit, kan kita nggak tahu ya gue sakit apa enggak terus. Nah kayak gitu tuh nggak bisa disampaikan. Memang ya mungkin nih teman-teman yang lagi dengerin atau lihat sekarang ya, tadi bilang sama Nudi tadi bahwa baik lagi kita punya caranya sendiri-sendiri. Gimana lah, tetaplah harus punya trik caranya untuk bisa nyampein ke teman lu lah, gimana caranya lah. Atau mungkin ujung-ujungnya lu nggak bisa ngomong, lu liatin aja lu kalau lu pakai masker selalu gitu ya, mungkin kayak gitu mungkin ya. Betul. Seburuk-buruknya kayak gitu, betul. Dan ini juga sebenarnya bukan demi, katakanlah ya, kalaupun bukan demi kita, yang paling penting sebenarnya demi tenaga kesehatan. Ya, maksudnya kan, yang kalau kita masih bisa kerja di rumah kan, ini kita ada dokter, ada perawat, ada segala staf medis lah ya, yang mungkin udah 3 bulan ini nggak pulang demi mereka ngerawat orang-orang yang sakit kan, itu yang lebih ngerasa impact-nya itu mereka gitu. Prediksi lu nih, dan prediksi lu ke depannya new normal ini bakal seperti apa sih keadaannya sini dari sisi bisnis nih, mungkin gue ngomong di sisi bisnis sama sisi inilah ya, sama humannya ketika dia mencari pekerjaan ya, itu gimana ya menurut lu, gimana ya kayaknya ke depannya? Oke, kalau dari sisi gue ya gimana kita bisa menyikapinya gitu, gimana pendekatan kita terhadap masalah yang ada di depan kita. Untuk semua orang, gue yakin gimana mereka, kalau misalnya mereka melihat ini sebagai new level dalam kehidupan mereka, baik bisnis maupun perorangan, gue yakin ini bakal menjadi sebuah opportunity, sebuah kesempatan untuk setiap orang menjadi lebih baik, untuk setiap bisnis menjadi lebih tangguh, kayak gitu, dan untuk kita sebagai masyarakat bisa lebih erat, bisa lebih berempati satu sama lain, bisa lebih kuat gitu. Gua melihatnya seperti itu. Oke, itu buat personal. Buat business, is it all the business gonna go back with the normal thing? They can run the business, bikin produk-produknya, mungkin banyak brand-brand juga yang punya produknya tidak berhubungan dengan hal yang kebutuhan utama gitu ya, maksudnya ya. Gimana menurut lo? New normal will never be normal gitu. New normal ini cuma istilah kita untuk membuat seolah-olah memang keadaan bisa kembali ke seperti biasa, tapi sebenarnya enggak. Keadaan nggak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Bahkan seperti di China aja, di Wuhan, itu dia sudah bukan melonggarkan, bahkan udah melepas status lockdown-nya. Itu buat bisnis, terutama bisnis makanan, itu untuk kembali seperti dulu itu saat ini belum memungkinkan, dan bisa jadi nggak memungkinkan sama sekali ke depannya. Ya, dan dalam konteks tersebut sih gue yakin ya di situ tantangannya gitu. Karena kita harus terima bahwa
ini nggak akan menjadi normal lagi. Itu dulu yang harus kita terima. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk keadaan yang baru. Bisnis harus mau berinovasi, bisnis harus mau membuat sebuah terobosan-terobosan, harus mau kembali memutar otak mereka gitu, nggak bisa kemudian diam menerima nasib apa adanya, itu nggak bisa. Kalau biasanya itu dilakukan karena inisiatif internal, saat ini kondisi eksternal yang memaksa mereka harus melakukan hal seperti itu untuk biar mereka survive dan berkembang. Iya benar ya. Tapi yang baik gue suka, gue pribadi ya, gue suka tadi gue sempat cerita di awal, dengan keadaan ini tuh semua orang pada muter otak ya nggak sih? Gue demen itu, semua orang jadi pada mau nggak mau mereka harus bisa kreatif gitu ya. Gimana? Kreatifnya itu adalah ujung-ujungnya adalah mereka harus survive tadi ya dengan keadaan ini ya. Mungkin ada maknanya juga bisa kita ambil. Oke. Ini mungkin obrolan kita tentang new normal ya, sebenarnya masih dalam proses sebenarnya di kita ini ya, new normalnya seperti apa. Kalau tadi dibilang sama Nudi bahwa di Cina aja anak-anaknya mulai sekolah pakai batang panjang gitu ya, 1 meter anaknya nggak boleh deket-deketan sama sekolah. Iya kan? Kalau kita sih di IDM Aji kita masih work from home gitu ya. Ini jadi hal yang seru juga kita ngalamin bekerja di rumah, tapi ya kalau di dunia digital sih sifatnya masih bisa tik-tak, bisa berjalan. Tapi ketika yang teman-teman nih yang di luar sana yang bekerja harus pergi keluar, harus berangkat 8 to 5-nya tetap harus dari kebijakan kantornya harus pergi ke kantor gitu ya. Mungkin ya pesannya ya tadi dibilang sama Nudi tadi bahwa lihat keadaan sekitar lu, minimal lu bisa jagain diri lu sendiri juga gitu ya. Itu kita lu penting banget sih sebenarnya. Ternyata poin keempat empati Cek. Gue suka tuh empati. Gue bilang maksudnya empati adalah ketika lu peduli sama ini masih simpel itu ya Nud ya. Lu peduli sama diri lu sendiri tanpa lu sadari lu tuh sebenarnya lagi peduli sama orang sekitar lu. Gitu gak sih? Yes, benar sekali. Ini gak kerasa nih setengah jam nih kita ngobrol nih. Lebih malah ya. Sudah setengah jam ya? Oke. Takutnya bosan. Takutnya bosan. Apa-apa. Ini jadi episode pertama kita. Jadi semoga bakal ada episode selanjutnya yang bakal kita sharing di sini. Kita juga belum bicarakan tentang ada banyak lah mungkin mau kita bicarain deh. Let's say kita ngobrolin apa ya? Kayak kemarin tahu nggak ada patung di Inggris yang digulung-gulung, yang digulingin. Udah. Hopefully semua akan getting better. New normal is just state. Maksudnya kita harus gimana caranya tetap sane. Gimana caranya kita juga tetap produktif, tetap kreatif, dan tetap bisa lihat peluang-peluang di sekitar kita. Gitu ya. Jangan melakukan hal aneh-aneh lah. Udahlah ya. Stay away from drugs ya. Stay away from drugs. Oke, Nud, thank you banget. Ini episode pertama kita di Idiot Talk. Put a comment, anything, any question, atau ada yang mau coba ngasih ide buat pingin diobrolin apapun, monggo. Atau narasumbernya mau siapa gitu. Kemarin udah sempat kontak juga yang mau konser di GBK, tapi dia bilang kayaknya nggak sekarang deh, mungkin tahun depan. Asik, mantap. Oke, thank you Nud. Thank you banget. Thank you. Yo, bye. Bye.